Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani, saya CKP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan praktek pra observasi kelas yang di sini saya akan ditemani oleh teman rekan sejawat saya, yaitu Bu Witi. Assalamualaikum Bu Witi. Waalaikumsalam Bu Yani. Selamat pagi Bu Witi. Pagi Bu Yani. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Baru kosong ya jam hari ini? Ya, ada 1 jam kosong lah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Witi sudah menyempatkan waktu untuk saya hari ini terkait apa yang sudah kita ketahui bersama. Nanti saya akan mengadakan observasi di kelasnya Bu Witi. Adapun hal yang perlu dilakukan adalah saya melakukan tanya jawab bersama Bu Witi dalam kegiatan pra observasi di kelas. Baik, siap Bu Yani. Terkait dengan kelas yang akan diobservasi, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang hendak Bu Witi capai sama anak-anak nanti? Selamat pagi juga Bu Yani. Terima kasih saya diajak kerjasama. Jadi kita saling membantu dalam proses Bu Yani dalam guru penggerak ini. Ya Bu, terima kasih. Terkait dengan kelas yang akan diobservasi nih Bu Witi, nanti kira-kira nih Bu Witi, tujuan pembelajaran apa yang hendak Bu Witi capai bersama anak-anak nanti? Kalau karena mata pelajaran saya kan mata pelajaran produktif, Ya. jurusan produktif, kebetulan di pemasaran, dan saya mengampu mata pelajaran penataan produk, di mana penataan produk itu tujuannya nanti ketika kelas 12, ketika lulus outputnya itu bisa menata produk dengan baik. Kemudian siswa juga mampu promosi produk juga dengan baik dari public speakingnya, kemudian dari keterampilannya. Nah, jadi dari promosi produk juga ada 2 bahasa, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Tuh, kemudian anak-anak kan pertemuan sebelumnya sudah melakukan materinya seperti apa, membedakan produk non food, kemudian food, ATK dan lain sebagainya. Nah, untuk kedepannya lebih ke prakteknya. Praktek ya. Baik, kalau begitu jadi jelas ya, harapan nanti anak-anak dapat membuat dari promosi tadi, berdasarkan dari promosi dari Bu Witi tadi, mereka untuk secara mandiri membuat kalimat di dalam promosinya gitu. Ya. Oh iya, jadi promosi produk loyal. Itu loyalitas. Jadi pada saat promosi produk kemudian dilanjuti sama loyalitas ke pelanggannya. Oh ya, loyalitas ke pelanggannya gitu. Terus selanjutnya ini Bu, terkait dengan tujuan yang sudah direncanakan tadi, sudah direncanakan Bu Witi tadi, kira-kira nih Bu, area pengembangan apa yang hendak Ibu Witi capai nanti? Kalau area pengembangannya sih pasti ya, kita ada 2 penilaian, pengembangannya dari segi pengetahuan sama keterampilannya. Kalau pengetahuan jelas dari materi anak-anak, dari menganalisa produk, kemudian nanti diklasifikasikan jenis-jenis produknya itu. Kalau keterampilannya anak-anak dengan harus menguasai bagaimana caranya mempromosikan sebuah produk. Nanti di kelas anak-anak itu per kelompok, dan biasanya saya di kelas itu produk itu saya pilihkan, jadi anak-anak bisa berkembang selain yang produk yang biasa dia lihat pada umumnya gitu. Jadi anak-anak belajar di tingkatan sesuai dengan dunia industri. Wah, sangat luar biasa sekali nih Bu Witi. Jadi dalam penerapannya nanti ini Bu Witi sudah mengimplementasikan ya pembelajaran berdiferensiasi, berarti diferensiasi konten dan juga
pengembangan pembelajaran sosial emosional, Ya, betul. membangun keterampilan berelasi karena Ya. secara kelompok tadi ya Bu, Ya, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab. ya, itu pasti. Lantas ini Bu, kemudian strategi apa yang sudah Bu Widi siapkan untuk pembelajarannya nanti? Kalau strateginya lebih ke model pembelajaran, kita kan ada yang individu sama yang kelompok. Kalau individu kemarin sudah promosi produk, nah ini rencananya strategi model pembelajarannya dengan presentation prestis dan nantinya pasti ada ke production. Jadi rencananya besok pada saat pembelajaran siswa itu dibagi 9 kelompok dengan asumsi 9 produk juga. Dan produknya itu tidak produk hanya sekedar food non food, tetapi mengacu ke perusahaan-perusahaan besar. Salah satu contoh misalnya anak membuat atau mendisplay skincare yang ternama. Kemudian ada siswa juga menata produk dari misalnya dari PT Pegadaian yang sekarang lagi ini itu emas batangan. Jadi anak-anak satu kelompok itu mempunyai ciri khas yang beda-beda. Jadi nanti ada 9 kelompok, ada 9 perusahaan. Itu ceritanya seperti itu. Jadi harapannya anak terbuka wawasannya ke dunia industri. Baik Bu, sudah sangat jelas apa yang Ibu Widi sampaikan, bahwa dalam kelas nanti Bu Widi akan menerapkan model pembelajaran PPP pada sintak, praktis dan produksinya ya Bu. Iya, betul. Nah, mungkin begitu dulu Bu Widi tanya-tanya saya pada tahap pra-observasi di kelas. Nanti kita ketemu pada pelaksanaan observasi di kelas. Nanti saya bisa masuk di kelas Bu Widi kira-kira kapan? Hari Kamis jam ke-4.56. Saya ada 3 jam di situ di kelas 12 BDP 2. Oh iya Bu, terima kasih. Besok ketemu di situ ya Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu Yani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, sudah berdoa belum? Belum. Mana ketua kelas pimpin doa dulu? Jawab itu Mbak. Mulai. Alhamdulillahirobbil wabil islami wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Kita absen dulu ya. Nanti pada saat saya absen kalian bisa mengutarakan perasaan hari ini. Hari ini hari Jumat, nah, kan cepat pulang nih. Jadi ada perasaan yang luar biasa. Kita cek satu persatu dari Abdul Salama. Saya Bu perasaan senang. Oh, senang, alhamdulillah. Adelia Ayu. Saya perasaan saya bahagia. Oh, bahagia. Adinda. Saya panik Bu. Oh, panik. Andi. Saya Bu perasaannya deg-degan. Deg-degan, yo kan ada jantungnya ya deg-degan toh. Anissa. Saya Bu perasaannya senang. Senang. Anasa. Saya Bu perasaannya senang. Senang. Anissa. Saya Bu perasaan saya gembira. Gembira. Asifa. Saya Bu perasaan saya ceria. Ceria. Berkah. Saya Bu perasaan saya senang. Senang. Dwi Indah. Saya Bu perasaannya senang. Nah, semuanya senang ya. Dia Ayu. Saya Bu perasaan saya senang. Senang. Eca. Saya Bu perasaan saya senang. Eka Putri. Saya Bu perasaan saya tidak senang. Oh, tidak senang. Enda. Saya perasaan saya
Aisa. Nggak ada, Bu. Perasaannya senang, Bu. Oh, senang. Lutfiana. Saya, Bu, perasaan saya senang. Senang kok mukanya sedih. Maida. Saya, Bu, perasaan saya sedikit senang. Sedikit. Ya ampun, kasihan sangunya kurang akeh ya. Nabila. Saya, Bu, perasaan saya panik. Panik, takut presentasi ya. Niki. Saya sedikit senang. Sedikit senang. Nur Aisyah. Bu, perasaan saya senang. Nur Hidayah. Saya, Bu, perasaan saya deg-degan. Oh, deg-degan. Putri Dwi. Saya, Bu, perasaan saya senang. Raka. Saya Bu. Bimbang, tak tahu kenapa. Bimbang, Raka. Besok weekend kok. Ya. Resti. Saya, Bu, perasaan saya senang. Rika. Saya, Bu, perasaan saya senang. Rina. Saya, Bu, perasaan saya semangat. Semangat ya. Risma. Saya, Bu, perasaan saya senang. Salva Gita. Saya senang. Salwa. Saya, Bu, perasaan saya senang. Saras. Saya, Bu, perasaan saya senang. Siti. Saya, Bu, perasaan saya gembira. Gembira. Sri Rejeki. Saya, Bu, perasaan saya senang. Tri Khairunisa. Saya, Bu, perasaan saya senang. Tias. Saya, Bu, perasaan saya sedikit tegang. Oh, sedikit tegang. Wiji. Saya, Bu, perasaan saya Ya. Oke, alhamdulillah ya, hampir 90% itu perasaannya hari ini. Nah, yang sedikit tidak senang setelah pelajaran ini akan senang. Ada yang bimbang, nggak usah bimbang. 2 hari kita punya weekend, besok bisa liburan sama anak saya, keluarga.
presentasi. Sebelum presentasi, kita mengingat kembali bahwa pertemuan yang minggu lalu kita sudah membahas tentang promosi produk dan loyalitas pelanggan. Itu dari segi materinya. Hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana kita mempromosikan sebuah produk yang berbeda-beda dari setiap kelompok. Sudah siap? Siap ya? Oke? Kalau sudah siap, silakan kalian bisa memposisikan di kelompoknya masing-masing. Boleh? Kelompok saya mana ya? Saya belok kiri. Yang sini siapa? Masing-masing. Di depan dulu yang bertugas. Seperti ngono komedi. Sudah siap, silakan duduk di depan displaynya masing-masing. Jangan lupa disiapkan brosurnya. Ya, duduk di depan dulu. Sudah? Kita mau urutan atau kita acak? Acak ya, kita ada 9 kelompok. Kira-kira ada yang mau duluan presentasi? Tidak ada. Oke, kita tunjuk sekarang tanggal berapa? Tanggal 26. Oke. 6 dikurangi 2 berapa? 6 kurang 2 4. Kelompok mana? Ya, oke. Si Panci gerak-gerak. Berdiri no mana ada. Oke, yang lain bisa diperhatikan temannya pada saat mempresentasikan. Dia punya produk panci keramik. Keramik. Ya nanti itu sesuai si. Pada saat kamu menjelaskan, brosurnya boleh dibagikan. Sekarang. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ini saya dari sales panci keramik.
akan menawarkan produk panci yang dengan harga diskon 40% dan bergaransi. Panci yang saya bawa ini terbuat dari keramik dan mudah untuk dicuci, dibilas, dengan harga dari 300-an ribu, 400-an ribu, dan 500-an ribu. Bahannya juga dari keramik, tidak mudah baret, anti gores dan anti lengket. Promo spesial awal tahun dengan diskon 40.000. Untuk panci set anti lengketnya sepaket ada yang harga 900.000, yang harga awalnya 1.500.000 menjadi 900.000 saja. Bisa Anda beli di toko saya, dan jika kalian berminat bisa hubungi nomor yang ada tertera di brosur tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau pertama itu memang seperti itu karena semua pusat pelatihannya langsung tertuju ya. Oke, untuk kelompok 4 silakan tunjuk kelompok berapa yang kamu inginkan untuk presentasi selanjutnya. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok berapa? Mas. Ya. Oke, teman-teman bisa lihat di kelompok 2, kita lihat yang kalian tidak punya di rumah ini Mas batangan. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Sebelumnya perkenalkan saya dan partner saya, nama saya Ani dan partner saya Anissa. Kami dari bidang marketing dari toko Pegadaian ya semuanya. Ya. Di sini kita memiliki emas yaitu dengan 999,9 karat. Kami menyediakan berbagai gram-graman ya. Setiap harinya pun 1 gramnya berbeda-beda, teman-teman. Sudah pernah beli emas batangan belum, teman-teman? Nah, jadi emas itu per harinya beda-beda ya harganya. Untuk sekarang ini harganya 1 gramnya itu emas batangan 600.000. Mahal apa enggak? Nah, teman-teman kalau beli sekarang saya kasih diskon 30%, walaupun di sini tulisannya 20% ya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman silakan dibeli dengan menghubungi nomor yang ada di brosur. Silakan Mbak, brosurnya dibagikan. Untuk Pegadaian sendiri ini menyediakan untuk emas batangannya itu bukan dari 1 gram ya, dari 5 gram. Soalnya kalau 1 gram itu kekecilan. Ya. Baik, sekian dari saya dan partner saya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan tunjuk kelompok berapa untuk selanjutnya mau presentasi. Kelompok 5. Kelompok 5. Mobil, kelompok 5 mobil. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan saya dan partner saya dari Toyota, PT Toyota. Oh iya, di sini mengadakan promo yaitu spesial tahun baru Avanza dengan tipe 9 1300 cc dan di sini juga tidak juga ada Avanza aja yang promo, ada juga mobil Revo, Innova, Alphard dan Pajero. Tetapi kalian juga bisa mendapatkan promo hari ini yaitu langsung 160.000 aja bisa mendapatkan Avanza, membawa pulang Avanza. Keunggulan Avanza ini yaitu AC sudah digital, lampu sudah LED dan kacanya pun sudah bisa langsung naik lebih sendiri. Wah, pakai sensor ya, keren. Dan Avanza ini juga
ada sensornya untuk memarkirkan mobil dan kita tidak repot-repot perlu melihat kaca spion. Otomatis. Iya, otomatis. Kalau Anda berminat bisa menghubungi toko kami di Jalan Kalijo. Kalian bisa melihat brosurnya di sini ya teman-teman. Bisa lihat. Bisa dilihat ya teman-teman, 160.000 bisa membawa pulang Avanza impian keluarga Anda. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Oke, kelompok 5 silakan tunjuk kelompok berapa yang selanjutnya akan mempresentasikan. Kelompok 1. Kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Adelia Ayu Agustin. Aku salah satu tim marketing dari perusahaan developer rumah. Sebelumnya aku mau memperkenalin apa sih perusahaan developer rumah itu. Perusahaan developer rumah adalah perusahaan yang bertugas untuk membangun dan juga mengembangkan rumah untuk teman-teman semua. Oh ya, sebelumnya aku juga mau tanya nih sama teman-teman. Teman-teman di sini pasti punya rumah impian. Punya. Siapa sih yang nggak punya rumah impian, teman-teman? Gak ada. Pastinya kita semua punya rumah impian. Nah, karena teman-teman di sini semua punya rumah impian, jadi perusahaan kami akan membantu mewujudkan rumah impian buat teman-teman. Perusahaan developer dari kami menyediakan berbagai jenis rumah, tentunya ini rumah jadi ya teman-teman, rumah jadi sekaligus isinya. Perusahaan kami membangun berbagai jenis rumah, mulai dari rumah minimalis, rumah klasik, dan juga rumah mewah teman-teman. Salah satu rumah dari perusahaan kami yaitu ada rumah yang paling cepat terjual, yaitu rumah mewah. Rumah ini berukuran 11x13 yang tentunya sangat besar dan sangat mewah ya teman-teman. Terdiri dari 2 lantai. Dan rumah ini menyediakan ada 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 ruang keluarga, 1 ruang tamu, 1 ruang makan, 1 dapur. Rumah ini juga ada kolam renang di dalamnya teman-teman. Ada juga tempat kerja, jadi memudahkan buat teman-teman yang kerjanya itu di rumah. Selain itu, rumah ini juga memiliki garasi yang cukup luas dan juga balkonnya yang luas juga. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk membeli rumah dari kami, teman-teman bisa melihat brosur dan kami sediakan. Tentunya nggak bisa dilihat. Iya. Yang brosurnya dikirim. Sama itu Iya, Kak. Sama siapa? Cicilannya mulai berapa, Kak? Ini cicilannya mulai dari 10 juta. DP-nya 10 juta juga. Apakah sudah dapat semuanya? Jadi rumah yang kami sediakan itu rumah komersial dan bukan subsidi dari pemerintah ya teman-teman. Harganya mulai dari 800 juta saja. Teman-teman udah dapat rumah yang tentunya sangat mewah dan juga rumah pintar yang memiliki kualitas sangat bagus ya. Mulai dari isi rumahnya kualitasnya sudah bagus semua, dan juga bahan-bahan yang digunakan untuk rumah ini. Jadi rumahnya ini bisa untuk puluhan tahun ke depan ya teman-teman. Bisa dicicil nggak ya, Kak? Oh, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Rumah kami ini
pembayarannya teman-teman bisa melalui kredit dan juga cicil lunas, mohon maaf, bayar lunas ya. Teman-teman bisa mendapatkan cashback sebesar 1 juta rupiah untuk pembayaran lunas ya. Kalau untuk cicilan, teman-teman bisa menyicil sampai dengan 12 kali. Bunga yang kami buat juga sangatlah kecil teman-teman, karena per tahunnya bunganya hanya 1,5% saja dari harga rumahnya. Sangat kecil kan teman-teman? Jadi buat teman-teman yang ingin membeli rumah di perusahaan kami bisa menghubungi kontak yang sudah tersedia di brosur. Teman-teman juga bisa langsung datang ke kantor kami yang beralamat di Jalan Kawijo nomor 11 Pengasih. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, terima kasih kelompok 1 silakan tunjuk ke kelompok berikutnya yang presentasi. Kelompok 7. Lihat si Samsung goyang. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Alhamdulillah. Di sini sebelumnya perkenalkan, saya selaku sales promotion dari toko Samsung Elektronik. Perkenalkan, nama saya Rina Damayanti dan saya Resti Dulestari. Di sini kami akan memperkenalkan produk-produk yang ada di toko kami, yaitu terdapat produk-produk elektronik. Biasanya teman-teman udah menggunakan produk elektronik apa aja ini? Apakah udah pernah menggunakan produk Samsung? Belum. Ada yang pernah, ada yang belum ya. Nah, di toko kami ada produk-produk Samsung meliputi kulkas, televisi dan juga handphone. Untuk produk kulkas, di sini saya akan memperkenalkan produk bestseller dari toko kami, yaitu produk kulkas 676L side by side dengan all around cooling. Dengan harga 20.109.000 menjadi 18.440.000 saja. Ada juga produk televisi dari toko kami, yaitu Samsung 33 inci QLED VSOP 4R Smart TV dengan harga 12.999.000 menjadi 10.999.000 saja. Yang terakhir ada produk handphone. Di sini di toko kami ada produk handphone bestseller, yaitu Samsung Galaxy S24 dengan harga 13.999.000 menjadi 9.990.000. Teman-teman bisa melihat produk-produk yang ada di toko kami melalui brosur yang rekan saya bagikan. Di situ terdapat produk bestseller dan produk-produk lain yang ada di toko kami. Di toko kami juga sedang mengadakan promo spesial teman-teman, yaitu cashback 500.000 untuk minimal pembelian 20 juta. Cashbacknya tidak berlangsung lama ya teman-teman, jadi teman-teman harus buruan. Selama 4 hari saja teman-teman, yaitu dari tanggal 25 hingga tanggal 28 Januari 2024. Jangan khawatir teman-teman, di toko kami juga ada garansi 3 tahun teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah khawatir apabila selama 3 tahun produk Anda mengalami kerusakan atau gangguan, bisa langsung datang di toko kami untuk menanyakan atau memperbaikinya. Sekian, teman-teman bisa menanyakan informasi lebih lanjut atau pembelian di toko kami yang berada di Jalan Kawijo 11 Pengasih Kulon Progo, atau bisa melihat di situs website kami, yaitu situs www.samsung.com, atau bisa menghubungi langsung nomor telepon di toko kami, yaitu 0811 0800 112888. Sekian dari kami, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kelompok 7, silahkan tunjuk ke kelompok berapa yang akan presentasi. Kelompok 9. Kelompok 9. Selamat pagi teman-teman. Pagi.
motor Honda bernama Tias Kamelia dari teman saya Trihoirusa. Di sini sebelumnya saya mau tanya dulu, apa sih motor yang kalian pakai? Aduh, Supra nih. Supra Bapak. Silakan dibacakan dulu brosurnya. Kredit kalian sudah ada tertera harga dari penjualan dari showroom kami itu ada promo diskon 15% bisa kalian lihat. Penjualan motor Vario dengan tipe 160 cc 156,9 tapi kita dengan mesin sampai 9 dan jika kalian undangnya hadiah langsung berupa jaket dan helm Vario. Harganya dari Rp24.411.000 menjadi Rp24.149.350.000. Untuk yang 4 juta sendiri ya selisihnya. Iya. Untuk kalian yang berminat bisa menghubungi sales dari kami yang ada tertera nomor HP-nya di dalam brosur atau bisa langsung datang ke showroom kami di Jalan Kawijo nomor 11 Pengasih. Mungkin ada yang ditanyakan? Ini jaketnya sebagus ini kok Mbak? Iya, silakan. Itu gratis Kak untuk promo khusus 1 bulan ini untuk tahun baru. Itu free oli enggak ya? Free Ya, service juga enggak ya? Iya, free service dengan 3 kali pertama servis. Itu cicilannya mulai berapa? Bisa diambil dalam 1 tahun atau 12 kali angsuran atau 3 tahun 36 kali angsuran. Dengan DP garansinya ada 1 tahun Kak. Ini jual 3 bulan sekali boleh nggak? Tidak boleh, belum bisa. Ada kerjaan Pak motor api Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada berapa kelompok lagi? 2, 3. Silakan tunjuk kelompok mana selanjutnya yang akan presentasi. Nomor 8 mungkin. Nomor 8 sebenarnya ya. Baru sasaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Salva Gita Nur Cahyani. Di sini saya perwakilan dari PT HPAI Halal Network Internasional dengan partner saya Saras Nurrohmi. Apa sih PT HPAI HNI itu? PT HPAI HNI merupakan salah satu perusahaan yang fokus pada barang-barang konsumsi, consumer goods yang halal dan berkualitas. Di sini kami menyediakan berbagai produk-produk yang tentunya halal dan berkualitas, dimulai dari obat-obatan, makanan dan juga minuman, lalu ada sabun dan peralatan alat-alat mandi. Bisa teman-teman lihat brosurnya. Aku dong ya, makasih sama Iya. Asik. Terima kasih Kak. Asik. Kok cuma 1 Kak? Di sini kami juga ada promo awal akun, produk-produk seperti obat-obatan, ada spirulina herbal dari 90.000 menjadi 72.000 saja, diskon 20%. Lalu ada promo spesial bundling produk dari yang harganya 175.000 menjadi 169.000 per paket, dan ada buy two get one, membeli 2 sabun honey mendapatkan 1 pasta gigi herbal.
kami yang sudah tertera di brosur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 8. Silakan kelompok 8 menunjuk kelompok mana yang akan presentasi. Kelompok 3. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Dwi Indah Puspitasari dengan rekan kerja saya Asifa, selaku sales promotion dari produk skincare Natasha. Apa sih produk skincare Natasha itu, ada yang tahu? Mungkin? Ya, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Produk skincare Natasha ini produk perawatan wajah, tidak hanya untuk wanita, tapi bisa juga buat pria. Produk skincare Natasha ini ada moisturizing, terus ada facial wash, ada sunblock, ada night cream, ada day cream, ada brightening antioxidant cream. Mengapa kita perlu perawatan wajah? Ada yang tahu? Supaya mencegah penuaan dini, menjaga perawatan kulit wajah kita. Mungkin ada masalah tentang wajah kalian, ada yang jerawatan, ada yang kusam, ada yang kering. Nah, ini solusi yang cocok untuk kalian yang mempunyai masalah pada perawatan wajah. Jadi sini ada promo spesial Natasha, yaitu paket Super Glow 1 diskon 30% dari harga 365 jadi 255.500. Paket Super Glow 1 ini isinya ada night cream, brightening antioxidant cream, dan juga ada day cream. Terus paket Super Glow 2-nya ada 540.000, diskon 30% jadi 378.000 saja. Ini isinya ada facial wash, ada day cream, ada night cream, ada brightening antioxidant cream, dan juga ada toner. Untuk paket Super Glow 3 ini diskon 30% dari harga 740.000, diskon jadi 520.000 saja. Isinya ada facial wash, ada brightening cream, ada day cream, ada night cream, ada baku half glow serum, ada toner. Silakan Kak, dibagi dulu brosurnya. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin melihat harga listnya per produknya, kalian bisa lihat di stand kita ini. Untuk teman-teman yang ingin membelinya, kami menyediakan tempat untuk membayar secara cash, QRIS, atau kredit. Untuk teman-teman yang ingin membelinya, bisa menghubungi nomor yang tertera pada brosur, dan juga di toko kami di alamat Jalan Kawijo nomor 11 Pengasih. Sekian dari saya dan teman-teman. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih kelompok 3. Silakan tunjuk kelompok selanjutnya yang akan presentasi. 9. Kelompok 6. Kelompok 6. Ya, selamat pagi ibu-ibu dan calon ibu-ibu. Perkenalkan, saya Raka Danindra dan rekan saya Putri dari perusahaan Vita Bumi Indonesia. Nah, sebelumnya Vita Bumi Laktahuni adalah sebuah vitamin yang dikhususkan untuk ibu-ibu yang sedang mengandung atau sedang menyusui. Nah, kami di sini mempunyai dua jenis produk. Yang pertama produk
Vita Bumin Laktahuni dan Vita Bumin Pioneering Madu. Nah, untuk manfaat atau kandungan dari Vita Bumin Laktahuni sendiri itu dikhususkan kepada ibunya. Jadi keuntungan lebih banyak didapat kepada sang ibu. Karena itu dapat meningkatkan kualitas ASI dan memperbanyak kuantitatif ASI yang dimiliki sang ibu serta mempercepat pemulihan pasca kelahiran. Nah, mungkin begitu. Mungkin dari ibu ada yang merasa kurang fit atau ASInya agak seret bagi anak. Nah, itu ibu-ibu sangat disarankan untuk mengonsumsi vitamin Laktahuni. Dan untuk vitamin Pioneering Madu itu lebih dikhususkan bagi anak-anak, manfaatnya lebih banyak diambil kepada sang anak. Itu bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan sang anak, meningkatkan imun tubuh sang anak, serta menjaga anak agar lebih kebal. Kami di sini memiliki promo spesial 10% untuk yang Laktahuni, awalnya berharga 100.000, terdapat 40% jadi 90.000. Dan yang Pioneering Madu harga awal 135.000, kami diskon menjadi 120.500. Itu khusus bagi ibu-ibu yang di sini. Nanti kalau di luar beda lagi, Bu. Nah, untuk cara pemakaian sendiri, untuk anak yang berusia 1 sampai 3 tahun itu 1 sampai 2 sendok teh 2 kali sehari. Untuk usia 4 sampai 12 tahun itu 2 sendok teh 2 kali sehari. Untuk produk kami sendiri, kami sudah mendapatkan izin BPOM, sertifikasi halal, serta mendapat penghargaan populer brand di Indonesia yang pertama. Nah, mungkin bagi ibu-ibu yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau ingin tahu informasi lebih lengkap dari produk kami, bisa membaca brosur yang akan kami sebarkan. Nah, mungkin dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, mungkin ada pertanyaan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu, Ayo Ibu Anissa. Ya. Satu paketnya itu berapa ya? Satu paket 135.000 kami diskon tadi jadi 120.000. Ini ukurannya cuma silahkan. Iya, kami punya ukuran 130 mili sama 60 mili. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Oh, baik, jika tidak ada, kami harap Ibu berminat dengan produk kami. Kami tunggu pesanan Anda di stand kami atau menghubungi nomor yang tertera di brosur. Terima kasih, Bu. Ada yang belum presentasi? Sudah. Ya. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, terima kasih. Saya ucapkan dengan berbangga kepada kelas 12 khususnya BDP 2. Kalian sudah menampilkan presentasinya terbaik. Nanti pada saat ada kekurangan kecil sedikit itu bisa ditutupi lebih banyak latihan. Tujuannya nanti pada saat ujian kelas 12 kalian sudah terbiasa untuk mempromosikan sebuah produk. Nanti ujian kelas 12 produk kalian yang dipresentasikan adalah food non-food dan APK biasanya. Cuma saya nggak tahu besok APK-nya seperti apa. Ya, jadi yang belum terbiasa bicara, latihan di rumah, di depan kaca atau di rumah-rumah ada adik, ada kakak, ada ibu, ada bapak, bisa di depannya mereka kalian bisa promosikan. Ya, memang kayak sedikit gila, tapi memang itu tuntutan. Jadi kalian harus pada saat keluar itu harus mampu, harus menguasai pada saat presentasi. Itu ya. Untuk materi ini yang untuk presentasi ada pen? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kerja keras kalian semua. Sampai 9 perusahaan kita tampilkan dan luar biasa kalian menyiapkannya.
totalitas ya untuk dari Kita Bumim, kemudian Samsung, terus HPAI, Honda, Toyota, Panci Keramik, Skincare Natasa, Pegadaian dengan emas batangannya, dan rumah yang mewah. Dan jangan kapok ketika kalian praktek seperti itu, jangan kapok. Justru dari sini kalian bisa belajar, kemudian apa yang harus saya ucapkan, apa yang tidak saya ucapkan, kalian sudah bisa membedakan. Ya. Jadi teman-teman yang lain bukan berarti tidak bagus, semuanya bagus, karena tahap terakhir ini ya kelas 12 ini banyak prakteknya. Memang saya sengaja praktekkan seperti ini. Kalau nggak dipraktekkan kita nggak tahu kekurangan apa, gitu kan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk minggu selanjutnya, pertemuan berikutnya kita belajar untuk stock of name. Kalian sudah tahu membedakan produk, sudah membedakan, kemudian mengklasifikasikan jenis-jenisnya, mengkelompokkan, itu sudah mampu. Kemudian kita belajar untuk stock of name-nya. Jadi kita lihat stok barangnya seberapa, kemudian kapan kita memesan produk kembali, kemudian bagaimana caranya memasukkan di kolom-kolom persediaan, penjualan, profit, dan laba, dan sebagainya. Itu ya. Jadi minggu berikutnya kita belajar tentang stok. Sudah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Oke, sebelum saya tutup, kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan memimpin doa. Ya, Bilbot. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Pada hari ini saya ditemani oleh Ibu Witi. Beliau adalah guru SMK Negeri 1 Pengasih mata pelajaran penataan produk yang telah saya observasi. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Putih Maheni selaku pengajar praktik dari calon guru penggerak angkatan 9. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, kemarin saya sudah melaksanakan observasi di kelas Bu Witi bersama anak-anak kelas 12 BDP 2 dengan tujuan mengevaluasi dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu Witi lakukan. Nah, setelah kegiatan observasi saat ini, kita dalam kegiatan pasca observasi. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan oleh Bu Witi. Assalamualaikum Bu Witi. Bu Witi. Selamat pagi dan apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, walaupun sedikit bindeng. Baru nggak enak badan ya Bu? Ya, karena setiap hari kan dalam satu minggu pulangnya sore terus. Oh, ujian ya, kelas ujian. 3. UKK ya Bu? Oke. Lancar ya Bu? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ini berarti waktu luang ya Bu? Ya ini kan koreksi tapi masih bisa dibagi waktunya. Sebelumnya saya mengucapkan
terima kasih kepada Bu Widi yang sudah meluangkan waktu untuk bisa melakukan tahap coaching yang terakhir, yaitu pasca observasi Bu. Nah, baik Ibu, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan terkait pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin. Kira-kira nih Bu, bagaimana perasaan Bu Widi saat diobservasi saya kemarin? Pastinya kalau grogi pasti ya Bu, tidak ada yang di kelas saja, kadang saya suka grogi sama anak-anak. Cuman ini ditambah lagi sama Bu Yani ikuti dalam kelas belajar bersama, itu lebih grogi, kayak ada yang ngeliatin terus di dalam juga anak-anak juga merasa ada yang berbeda karena tidak biasanya. Jadinya ya tapi berusaha untuk tetap profesional lah. Jadi anak-anak kita ajak bersama, walaupun ada yang nungguin di dalam kelas, kita sama-sama belajar. Seiringnya waktu ya groginya juga hilang. Ya. Tapi kemarin juga luar biasa sekali, tidak kelihatan groginya. Terus ini Bu, menurut Bu Widi bagaimana jalannya pembelajaran kemarin itu Bu? Apakah sudah sesuai harapan atau belum? Pembelajaran kemarin alhamdulillah seperti biasa ya, kegiatan pembelajaran itu ya lancar. Karena balik ke basic saya kan adalah jurusan ya produktif pemasaran, di mana anak memang dituntut untuk bisa bisa melakukan promosi. Kebetulan kemarin materi saya adalah tentang ide-ide inovasi kreatif dan promosi produk, dengan nantinya diikuti dengan loyalitas pelanggan. Jadi anak-anak harus bisa menguasai itu. Lalu pendapat Bu Widi mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran, apakah sudah sesuai atau belum? Kalau ketercapaian saya merasa sudah tercapai, walaupun memang belum maksimal yang mungkin orang harusnya bisa lebih dari itu. Tapi kan di sini kan anak-anak masih proses belajar. Saya memang banyak tuntutan sih, karena anak kelas 12 ya. Anak kelas 12 kan harusnya sudah lebih jauh perkembangannya karena mereka sudah melewati tahap PKL. Jadi kan sudah praktek ketemu konsumen langsung, kemudian sudah bisa melayani konsumen secara langsung. Nah, jadi tuntutannya saya memang rada berat kalau di kelas 12. Jadi anak-anak harus memang hanya sekedar public speaking, bagi saya itu anak-anak harus sudah bisa mumpuni. Jadi kalau kalau memang masih ada yang belum, nah itu yang kita bantu untuk motivasi anak. Kemudian apa sih kelemahannya supaya kamu tuh bisa bicara di depan orang gitu kan. Kadang anak-anak kan dibagi kelompok pun sukanya tuh milih sendiri Bu. Saya nggak mau kelompok si A karena dia tahu anak mungkin yang si satu kelompok ini dia tidak banyak ngomong. Jadi giliran pada saat disuruh ngomong dianya nggak mau. Jadi dia merasa kelompoknya dia kok jelek punya saya, soalnya ada teman yang nggak mau ngomong. Jadi anak-anak pilih sendiri. Awalnya memang saya nggak apa-apa, oke pilih sendiri. Tapi sejalan waktu kan saya harus merubah Bu. Jadi anak yang biasanya diam harus digabungkan sama yang cerewet. Nanti kan terus yang presentasi juga nggak harus. Biasanya saya Bu yang presentasi, saya yakin dia sudah siap, tapi saya rubah. Saya maunya semua harus sudah siap untuk presentasi apapun alasannya. Jadi satu kelompok itu kerjasama bagaimana caranya supaya anak itu sudah menguasai materi produknya. Jadi ketika saya tunjuk yang biasanya pendiam, biasanya nggak mau ngomong atau mau nggak mau dia harus ngomong. Jadi kita punya catatan beberapa siswa yang memang dia nggak berani untuk mengungkapkan, nggak percaya diri. Nah dari situ saya gali. Jadi anak-anak mau nggak mau harus bisa ngomong. Walaupun mungkin awalnya masih banyak Bu, susah Bu, salah ya Bu, nggak apa-apa, kita belajar, diulangi lagi kayak gitu. Ya. Jadi itu ketika anak susah untuk ngomong maju ke depan, itu termasuk suatu tantangan ya. Iya. Nah, jadi menurut Bu Widi, sejauh ini kah ada tantangan atau hambatan dalam pembelajaran Bu Widi kemarin itu?
hambatan ya. Karena pembelajarannya sekarang kan lebih ke basic kurikulum merdeka ya Bu. Sebenarnya kan yang ditertibkan kan ke banyak siswanya. Jadi gurunya itu sebenarnya hanya untuk moderator. Terus kita harus belajar apa yang sekarang lagi tren diferensiasi. Itu kan. Jadi notabene kelas kebetulan di kelas 12 BDP 2 itu kan anaknya banyak yang ceriwisnya dibandingkan sama yang kelas 12 BDP 1. Di situ kembali lagi ketika kita membagi kelompok, anak-anak itu kan sudah antusias, dia mencari kelompoknya sendiri, kemudian nyamannya sendiri, segengnya, frekuensinya. Nah, jadinya kadang mau dirubah langsung juga memang sulit. Enggak Bu, saya nggak mau namanya. Kadang nanti kalau misalnya kita beda hari, anaknya nggak masuk karena dia merasa aku mau kok kelompok sama dia, merasa dia nggak bisa, temannya bisa, padahal sebenarnya kan sama kesempatannya, memiliki hak yang sama di kelas. Tapi ya itu anak-anak lebih duluan takutnya. Makanya setiap pembelajaran di kelas kita tuh nggak perlu takut, karena ini proses belajar, mau nggak mau kita harus melewati fase-fase ini. Jadi kalian yang dari nggak tahu jadi tahu, yang nggak pede jadi punya ada rasa percaya diri, walaupun itu memang masih sedikit. Tapi kelama-lamaan kan sering aja public speakingnya diasah, kemudian sering latihan. Terus saya kan sering melatih anak-anak untuk presentasi produk di depan pakai slide. Tolong ayo kita tidak membaca slide belakang. Slide itu disampaikan untuk audiens, kamu tidak harus saklek sama yang di belakang nih, supaya anak itu mengasah, kemudian mengembangkan bahasanya sendiri. Jadi Bu, susah ya Bu kalau nggak Bu. Noleh itu boleh ketika misalnya kita meyakinkan apa yang kita bahas itu sama, tapi kata-katanya nggak harus saklek kita baca di depan belakang. Dan itu kan masih awal-awal itu masih 75% tuh noleh ke belakang. Saya tuh di sini di depanmu, harusnya kan di depan, harusnya hadapan sama audiensnya. Bu belum hafal ya, yang nyuruh ngapalnya di siapa? Nggak ada kan. Tapi paling tidak ketika kamu pakai bahasa sendiri, kamu pahami materinya, kamu akan bisa. Besok diulang lah Bu, ketika anak sudah nyaman, sudah bisa, dan dia pengen lagi, Bu aku yang maju nanti ya, enggak kan, aku lah Bu. Jadi dia merasa dia sudah menemukan rasanya ketika dia sudah bisa presentasi produk tanpa membawa teks. Jadi di situ rasa ya saya juga senang anak-anak ada perubahan yang udah mau ujian ini kok anak-anak lebih bagus dari sebelumnya. Lebih semangat. Terus kita juga harus ini anak minatnya seperti ini. Ada yang promosi kayak misalnya lewat kita belajar TikTok online, itu kan caranya lebih ekspresif lagi, beda dengan ada yang slide kemudian dia megang promonya seperti apa, megang produknya kemudian dipromokan ya. Itu memang ada beberapa memang minatnya anak juga ternyata nggak sama. Terkait dengan pembelajaran yang kemarin pas saya observasi itu kan praktek ya Bu. Itu ada hambatan mungkin atau ada kekurangan dari segi mungkin karena lingkungan untuk praktek atau hambatan di situ? Hambatannya pasti ada ya Bu. Kebetulan kan ruangan kita terbatas di sini. Jadi kita kemarin tuh pakai lab pemasaran kan. Lab pemasaran itu kan banyak mesin kasir, banyak etalase. Kemudian kita membentuk kelompok. Kebetulan kemarin itu kita lagi praktek mempromosikan 9 perusahaan ceritanya. Jadi kita 36 dibagi 9 kelompok. Jadi satu kelompok itu 4-4. Dengan meminta harapannya anak itu aktif semua dari 4 anak itu. Nah, kita kan bentuknya kalau nggak salah ya. Jadi ada di plot-plot ini produk apa. Jadi 9 perusahaan itu kita pakainya yang kelas mewah-mewah kayak penjualan mobil, penjualan motor, supaya anak juga berkembang produknya itu tidak hanya sekedar produk yang biasa dia lihat, hanya sekedar food, non-food, drink yang kayak di supermarket itu, tapi mereka memang dunia bisnis ini loh yang kita besok kamu akan temui di luar sana. Nah, pada saat dikelompokkan itu kan mejanya besar-besar, terus sisi kiri kanannya ada mesin kasir. Jadi ruang gerak anak itu rada sempit ya, tidak leluasa dia mau ke mau melewati temennya juga ya, karena sempit itu kan di ruangannya.
Saya berharap besok ada pembangunan terus kita minta lab yang lain. Iya, jadi hambatan karena ruang kelas itu sempit ya Bu. Jadi anak-anak itu kurang begitu leluasa. Mungkin ya kayak seperti saya lihat itu kemarin itu penataan produknya jadi mini maksudnya kurang betul. Ketika mereka melaksanakan diskusinya, selain karena ruangan sempit, kira-kira ada kesulitan lainnya nggak? Kesulitannya ya paling kita yang harus kita gali untuk pembelajaran nantinya ya di kelas 10, kelas 11 itu anak menumbuhkan rasa percaya diri anak dulu. Jadi basicnya anak kita itu masuk ke jurusan ini buat apa sih? Nah, inputnya memang dia nggak bisa apa-apa pada saat dia nggak tahu pemasaran seperti apa. Kelas 10 kan masih dasar-dasar. Nah, tapi ketika sudah naik kelas 11 dia kan kita sudah membuka nih, ada pembelajaran VM-nya, ada visual merchandising-nya, kemudian ada penataan produk yang masih awal, kemudian presentasi proposal itu kan sudah mulai dikenalkan anak-anak dan sudah mulai praktek. Kemudian kebetulan juga saya mengampu komunikasi bisnis kan banyak prakteknya, bagaimana caramu mempromosikan produk yang orang nggak suka jadi suka, orang yang nggak tahu dengan produkmu jadi tahu, itu gimana caranya. Kemudian mereka juga public speaking-nya tidak cuma pakai bahasa Indonesia, tapi komunikasi bisnis ada pakai bahasa Inggris. Ya memang susah, saya juga nggak bisa ya gimana pakai bahasa Inggris, bukan bahasanya kita. Tapi memang tuntutan di luar sana, ketika kita nggak bisa nanti kamu kalah saing sama orang kan. Jadi kan kita ceritanya kita dibentuk jurusan pemasaran itu jadi entrepreneur, jadi pengusaha, bukan hanya sekedar image-nya orang adalah pelayan toko. Ibaratnya semua orang bisa jadi pelayan toko, nggak harus jurusan pemasaran aja sebenarnya. Karena yang kita lihat di luar sana juga hampir seperti itu, ada jurusan hotel jadi pelayan toko, akuntansi, OTKP banyak. Nah, harus diunggulkan, apa sih yang diunggulkan dari pemasaran itu? Tapi ada siswa yang menyeletuk ini, Bu, pemasaran itu kok diinjak ya katanya, diejek. Kenapa diejek? Katanya pemasaran itu cuma nanti jualan di toko. Kalau jualan di toko dan tokonya itu milik kamu, kamu kan bosnya, berarti bagus kan? Iya ya Bu. Nah, dia baru mulai kepikiran, oh iya kan, sekecil apapun usaha kita gitu kan kita bosnya, kita yang ngatur semuanya. Jadi ya dari sering kita ngobrol sama anak-anak ketika jurusan pemasaran misalnya dipandang sebelah mata sama jurusan lain, ya kita ngasih semangat sama anak-anak gitu, bahwa jurusan pemasaran itu justru jurusan yang paling lengkap kamu dapatkan. Dari apapun, dari digital marketingnya kamu bisa, dari promotionnya bisa, dari strateginya bisa. Jadi saya mendampingi anak-anak ya cuma motivasi anak-anak seperti itu. Jurusan paling hebat ya cuma pemasaran. Kamu semua kamu dapatkan di situ. Coba anak AKM bisa nggak dia mempromosikan produk? Coba anak MM, oke, dia bisa bagian digital marketing, tapi kamu tidak kalah bikin marketingnya juga, digital marketing desain. Bahkan kamu bisa menghitung jumlah pesaing ketika produkmu dijual, bisa. Ada bisnis online, kamu dapat semua. Ya Bu, berarti harus percaya diri bahwa kamu bisa nantinya gitu. Jadi memang ya namanya proses belajar. Terus anak-anak sekarang kan berbeda tuh sama beberapa tahun yang lalu. Banyak perubahan, ya maksudnya bedanya banyak banget gitu. Cuman sekarang kita mau menjadi guru yang saklek nggak bisa di kelas. Tapi kalau kita mau baur seolah-olah kita jadi teman curhatnya, kadang ada yang kebablasan. Jadi seolah-olah gurunya gampang, enak gitu. Ya jadi kita tarik ulur aja ketika anak-anak perlu dirangkul ya. Ketika anak-anak harus ditegaskan ya saya tegaskan. Jadi ketika misalnya saya jam pertama ada yang terlambat, saya marah. Jam sekolah saya juga berusaha jam 7 kurang sudah di sini. Nah, kok kamu? Iya Bu, maaf ini besok saya janji nggak dan besoknya nggak ada pulang. Jadi memang kita punya kesepakatan kelas, harus ada seperti itu. Iya Bu, itu tadi kan alternatif dari Bu Witi ya, ketika terus alternatif yang pembelajaran kemarin itu kan ada tentu
dari ruangan itu, atau terus anak-anak yang sudah dijelaskan tadi seperti Bu Widi, itu alternatif supaya yang bisa diambil dari kesulitan yang tadi apa? Dari keterkaitan dari pembelajaran yang kemarin ini saya observasi. Anak-anak lebih banyak dibuat kelompok, kemudian dikasih lembar kerja yang sesuai dengan minatnya. Jadi KPD ya. lembar kerja. Jadi kita juga harus kreatif sebenarnya, karena siswa udah kreatif gurunya kalah. Bagi kita sudah kreatif, ternyata siswanya lebih kreatif lagi. Ya. Jadi kita membuat lembar kerja yang bagi anak lebih ke pola pikirnya, lebih ke nalar ya, jadi dia bisa menganalisa, anak-anak bisa membaca peluang ketika nanti ada bisnis itu seperti apa. Memang saya pembelajarannya sering ngasih studi kasus, jadi artikel-artikel itu jadi ya kita juga nggak ngerti, tapi anak dituntut harus ngerti. Ini ada artikel tentang perusahaan besar kok tiba-tiba bangkrut. Artikelnya mana tuh, cari di internet kan. Nanti kan macam-macam, ada yang tambang emas, ada yang minyak bumi, boleh kita bilang. Terus nanti susah bu analisanya, yuk nah, kenapa saya harus bagi kelompok supaya kamu bisa berdiskusi. Nah kalau misalnya ada pendapat temanmu sudah mau pendapat, ya kita harus digali, boleh. Jadi siapapun boleh berpendapat. Artinya di sini kita terbuka untuk semua siswa. Jadi tidak harus dia nggak mau yang kelompok yang nggak mau diamkan dulu, nggak usah dipaksa. Kan ada siswa itu suka ngambek kan. Ada, jadi kalau disuruh tugas, dikasih lembar kerja, dia suruh nulis, kadang-kadang nggak mau, kadang keluar dari kelas. Saya tanya kamu nggak apa-apa kan? Kadang ini mantau dia juga tuh. Tapi ya memang itu karakternya anak-anak ya. Emosionalnya memang belum bisa dikatakan. Maksudnya harapannya kita itu nggak bisa semua. Moodnya juga beda-beda. Ya saya bersyukurnya jam saya itu selalu pagi bu. Jadi masih fresh semua ya, mau dikasih apa aja dia masih dengarkan, mau dikasih ice breaking kayak apa dia masih semangat. Giliran mas pembelajaran, ya masuk pembelajaran, pembelajarannya ini 3 jam rata-rata 3 sampai 4 jam. Jadi memang ya saya memang banyak sering tak kasih lembar-lembar supaya anak maunya, harapannya saya anak-anak tuh bernalar tulis. Jadi punya ada sesuatu yang dia bisa ungkapkan, mungkin nggak berani ngomong, tapi dia bisa nulis di situ. Jadi LKPD dengan menggunakan diferensiasi tadi ya Bu Vivi, menggunakan diferensiasi konten dan mungkin dari hasilnya itu dari diferensi produk. Lalu ini Bu, lalu apa rencana Bu Widi yang akan dilakukan guna memperbaiki pelaksanaan pembelajaran untuk berikutnya? Memperbaikinya lebih ke kita harus bisa menyelangnya anak ya. Jadi kita harus tahu emosionalnya anak-anak seperti apa. Kemudian kita harus selalu mengupdate metode pembelajaran yang anak-anak itu suka. Tuh, nggak suka sama pelajarannya ya minimal sama metodenya. Nggak suka sama gurunya yang penting caranya menyenangkan. Itu kan kita harus berbaur seperti itu juga. Jadi karena kita ke anak-anak remaja ya, anak-anak remaja kan harus mulai serius, terus mulai berani jawab ketika udah punya beda lah. Jadi lebih ke kita masuk ke dunianya mereka seperti apa, kemudian kita kirim ke dunia kita, dikolaborasikan. Ya itu banyak metode yang kita lihat ke ada situasi kelasnya hari ini seperti apa kan tidak sama situasi yang sebelumnya. Jadi hari ini misalnya saya lihat kelasnya kok banyak yang murung, oke kita bikin metode pembelajaran seperti ini. Jadi anak-anak itu supaya senang dulu, dibangkitkan dulu semangatnya. Terus bu ini tuh buat apa toh bu? Biasanya kan anak-anak kayak gitu, ya diikutin dulu. Malas ya bu kayak gini, yang malas duduk aja. Saya memang nggak memaksa anak, tapi nanti ketika sudah mulai dia tahu-tahu gabung. Kenapa kamu gabung? Ya bu pengen ikut ya bu. Oh ya udah, berarti kan dia udah mulai, oh ini tuh tujuannya ini. Kan kita kasih tahu tujuan pembelajaran ini untuk apa, terus nanti kedepannya untuk bagaimana. Terus kita kan ceritain dulu. Terus karena memang kelas 10 kan belum tahu jauh ya. Kalau kelas 12 enak ngasih tahunya, dan kelas 12 kan banyak ngeyelnya lah.
kita nggak kepake kok, besok udah nggak ke arah situ kok, saya mau kuliah ya kuliah. Kalau kamu punya keterampilan tersendiri ketika kamu masuk dunia kerja itu kepake loh Mbak. Kan ya juga ya Bu ya. Ya itu ya sekarang pas ujian kan kerasa Bu, kenapa sih Bu itu cerewet, saya dicap galak katanya Bu. Padahal saya galaknya apa ya? Karena di ruangan ujian sama kelas biasa beda, ya beda tuh Mbak. Masa disamain lah, masa di kelas di ujian guyang-guyuan nggak mungkin, ya harus serius lah. Ya tapi mukanya tuh loh nyeremi kan. Jadi anak udah tahu Bu setelah ujian ternyata kenapa sih harus sering latihan presentasi, kepake kan? Anak yang sering latihan sama yang enggak, kelihatan banget pada saat ujian. Apalagi kita pakai penguji eksternal ya, kita ngayem-ngayemin eksternalnya itu loh Bu. Ditanya nggak bisa, ya kita yang isin loh. Jadi ya itu memang, ya nggak semua anak, ya alhamdulillah kemarin hampir 90% udah bagus semua Bu. Cuman ada beberapa anak yang memang satu pendiam, kemudian nggak percaya diri dan jarang latihan itu. Makanya ayo semangat, harus bisa. Iya Bu, tapi kok saya takut ya. Wajar. Luar biasa sekali ini rencana Bu Widi tadi yang untuk mengaktifkan untuk presentasi, terus ada PSE-nya juga. Nah, terus adakah seseorang Bu yang membantu atau mendukung keberhasilan itu? Pasti teman-teman sejurusan ya, kita saling mendukung kan. Satu jurusan itu orang 6, laki-lakinya cuma 1 kalau nggak salah. Itu beliau mengampu bisnis online, jadi di lab. Terus kalau yang lainnya ya serius-serius. Memang guru pemasaran nggak boleh diam ya Bu ya, harus banyak ngomong karena kita nyontohin. Nah gurunya aja diam kok. Saya sendiri pendiam tapi jadi nggak diam ketika sudah mulai masuk pembelajaran. Ya teman-teman jurusan, teman-teman sejawat itu aja sih yang sering bantu. Bu saya mau punya rencana seperti ini. Nanti kadang misalnya butuhnya apa ya kita saling kerjasama aja. Ya, luar biasa sekali ini Bu. Mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan pembelajaran berikutnya yang lebih baik, karena saya juga akan penasaran dengan cerita-cerita Bu Widi tadi yang sudah panjang lebar sekali, yang dan mempunyai rencana tadi untuk mengembangkan siswa dalam praktek promosi tadi, terus mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE ya tadi Bu, sosial emosionalnya siswa untuk pembelajaran selanjutnya. Setelah Ibu berhasil melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, walaupun ini pengalaman pertama Ibu tadi ya, mungkin bukan pengalaman, sebenarnya pengalaman Ibu pengetahuan itu apa sih sebenarnya. Oh ternyata Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, walaupun karena baru ya Bu kita di kurikulum Merdeka ini. Ya. Dan di sini saya akan tunggu ya Bu nanti itikat baik dari rencana-rencana Bu Widi tadi yang akan Ibu lakukan. Nanti saya lihat perkembangannya. Boleh, siap. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya sudah bincang-bincang dengan saya. Saya akhiri. Semoga bermanfaat perbincangan kita. Saya juga banyak belajar dari Bu Widi, jadi tahu pembelajaran pemasaran itu sebenarnya seperti apa. Kita sebenarnya sudah di SMK satu rumah, satu apa, tapi karena saya pembelajar di bahasa Jawa, jadi saya juga bisa ikut belajar sama Bu Widi tentang pemasaran. Saya mengucapkan terima kasih sama-sama. Jadi saya juga mendapatkan ilmu ternyata pemasaran itu seperti itu. Itu saya kira seperti itu. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Bu Putih. Terima kasih atas waktunya Bu Suryani. Jadi dari percakapan pasca observasi ya, saya melihat Bu Suryani ini sudah melakukan coaching dengan baik. Yang pertama adalah prinsip kemitraan. Prinsip kemitraan ini antara Bu Suryani dan juga Bu Widi sebagai coachingnya ya Bu ya.
itu ada hubungan yang di situ terjalin kemitraan yang baik, artinya tidak menggurui gitu loh. Bu Suryani sebagai coach tidak menggurui Bu Widi dan juga tidak memberikan saran ataupun masukan. Dalam hal ini Bu Suryani itu memberikan pertanyaan pemantik yang dapat menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Widi dalam pembelajaran ya. Kemudian untuk area pengembangan tadi sudah disampaikan bahwa tadinya beberapa siswa itu tidak aktif, kemudian sudah dilakukan dengan metode tadi dalam pembentukan kelompoknya gitu ya, tadi yang disampaikan Bu Widi, yang tadinya dipilihkan kelompoknya kemudian anak-anak memilih sendiri gitu ya. Nah ternyata itu membawa pengaruh yang bagus gitu ya untuk pembelajaran. Di proses kreatif tadi ya, proses kreatif untuk Bu Suryani itu tadi pertanyaan sudah pertanyaan yang terbuka ya, artinya tidak hanya ya atau tidak yang dijawab oleh Bu Widi, lalu Bu Widi sudah menggambarkan apa yang dimiliki atau potensi yang ada pada Bu Widi. Terus kemudian di akhir tadi sudah ada tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh Bu Widi. Di sini dalam catatan saya, Bu Widi akan menyelami anak-anak, kemudian ada siswanya, kemudian update gitu ya untuk metode pembelajarannya, terus kemudian mengikuti dunia siswa itu kok zaman sekarang dengan zaman yang dulu itu kan berbeda. Nah itu di situ sudah tampak sekali ya untuk pembelajaran berdiferensiasi dan juga PSE-nya, pembelajaran sosial emosional. Nah semoga mungkin untuk kedepannya bisa maksimal dan lebih bagus lagi ya untuk pembelajaran ini. Mungkin itu saja Bu Suryani yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu untuk umpan baliknya. Semoga umpan balik ini bermanfaat bagi kami dan perkembangan peserta didik kami tentunya Bu. Tidak terasa kegiatan telah sampai di penghujung. Selama berlangsungnya rangkaian kegiatan ini dimulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Tentu banyak salah dan khilaf. Kami mohon maaf, harapan kami kegiatan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.